Oke, standar kompetensinya itu menerapkan konsep barisan dan deret dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi pola, barisan, dan deret bilangan. Yang kedua, menerapkan konsep barisan dan deret aritmatika. Dan yang ketiga adalah menerapkan konsep barisan dan deret geometri. Oke, di sini ada 3 yang akan dibahas, yaitu yang pertama pengertian barisan dan deret, yang kedua adalah barisan dan deret aritmatika, dan yang ketiga adalah barisan dan deret geometri. Ini ada uji kompetensi awalnya. Yang pertama pengertian barisan dan deret. Jadi nanti ada 2 bahasan lagi, yaitu pengertian barisan dan juga pengertian deret. Oke, barisan. Masing-masing bilangan pada suatu barisan yang dipisahkan dengan tanda koma disebut suku barisan. Suku pertama biasanya dilambangkan dengan U1. Satunya ini harusnya kecil di bawah ya. U2-nya juga duanya harusnya kecil di bawah, dan 3-nya juga harusnya kecil di bawah. Yang di bawahnya lagi yang U1, U2, dan U3 sampai dengan UN itu juga harusnya angka 1, angka 2, dan angka 3-nya itu lebih kecil daripada U-nya nih, sama kayak UN, dan itu lebih kecil. Jadi harusnya itu ada di bawah, kecil aja lambang itu. Jadi suku kedua dilambangkan dengan U2, suku ketiga dilambangkan dengan U3, dan juga seterusnya. Sehingga bentuk umum suatu barisan adalah sebagai berikut: U1, U2, U3, sampai dengan UN. Di sini ada contoh soalnya. Tulislah 3 suku berikutnya pada setiap barisan berikut ini. Yang pertama ada 6, 7, 8, 9. Nah, berapa nih suku selanjutnya? Suku ke-5, suku ke-6, dan suku ke-7-nya berapa? Nah, di sini ada jawabannya. Yang pertama 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jadi yang pertama dicari adalah selisih 2 suku yang berurutan. Jadi suku kedua dikurang dengan suku ke-1, ataupun bisa juga suku ketiga dikurang suku kedua, atau suku keempat dikurang suku ketiga. Pokoknya selisih 2 suku yang berurutan. Jadi 7 dikurang 6 itu 1. 8 kurang 7 itu kan juga 1. 9 kurang 8 juga 1. Berarti selisih 2 suku yang berurutan adalah 1. Jadi 3 suku berikutnya tinggal ditambah tuh. Dari misalkan suku keempat terus ditambah 1. Nah, itulah hasil dari suku kelima. Jadi 9 ditambah 1 sama dengan 10. Nah, untuk mencari suku ke-6 berarti suku kelima ditambah suku ke-1 ditambah 1, yaitu 10 ditambah 1 berarti 11. Dan selanjutnya 11 ditambah 1 itu 12. Jadi 3 suku berikutnya adalah 10, 11, 12. Nah, yang kedua 3, 9, 2, 7. Nah, gimana itu selisihnya? Kalau dipikir-pikir, berarti kalau dikurang, 9 dikurang 3, kan 6. 27 kurang 9, 18. Berarti nggak mungkin nih selisihnya. Coba kalau dibagi. 9 dibagi 3, itu 3. 27 dibagi 9 juga 3. Nah, berarti rasio 2 suku yang berurutannya adalah 3. Oleh karenanya, 3 suku berikutnya atau suku selanjutnya nih habis 27 itu dikalikan 3. Jadi coba kalian hitung 27 kali 3. Terus hasil dari 27 kali 3 itu berapa? Coba hitung. 27 kali 3 berapa? 81. Oke, 81 dikalikan 3. Berarti 243. Nah, 243 dikalikan lagi dengan 3. Hasilnya berapa? Jadi, ayo berapa? Silahkan hitung. 243 dikali 3. Jadi 729. Benar nggak? Sama nggak jawabannya? Oke.
gitu. Nah, untuk yang ketiga 1, 10, 100, dan berapa nih? 3 suku berikutnya lagi. Nah, ini juga sama nih, 10 dibagi 1, 10. 100 dibagi 10 juga 10 kan? Berarti rasio dua suku yang berurutannya adalah 10. Makanya habis 100 suku selanjutnya itu dikalikan dengan 10. Jadi 100 kali 10 berarti 1000. 1000 kali 10 berarti 10.000. Suku selanjutnya lagi 10.000 dikali 10 berarti 100.000. Tuh. Yang terakhir ada barisan 1/2, 1/4, dan 1/8. 3 suku berikutnya berapa? Ini juga sama nih. Dibagi gitu, 1/4 dibagi 2,5 itu berapa? 1/4 dibagi setengah. Ayo, gimana tuh cara ngitungnya? 1/4 per 1/2. Nah, dibalik jadinya 1/4 dikali 2. 2 sama 4 bisa disederhanakan jadi 1/2. Jadi 1/4 dibagi 1/2 itu adalah 1/2. Yang 1/8 dibagi 1/4 juga hasilnya sama dengan 1/2. Oleh karenanya, 3 suku berikutnya atau suku selanjutnya nih dari 1/8 berarti 1/8 dikali 1/2 sama dengan 1/16. Yang suku selanjutnya lagi 1/16 dikali 1/2 lagi sama dengan 1/32. Nah, untuk suku yang terakhir nih, 3 terakhir kan yang ditanya jadinya 1/32 dikalikan dengan 1/2. Berarti 1/64. Contoh soal yang kedua, carilah 3 suku pertama pada setiap barisan berikut ini jika rumus suku ke N diketahui sebagai berikut. Yang pertama, UN sama dengan 4N plus 3. Nah, caranya itu tinggal kalian substitusikan saja N-nya itu dengan 1, 2, dan 3. Oke, untuk U1 berarti 4 dikali 1 ditambah 3. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Berarti U1 sama dengan 7. U2 sama dengan 4 kali 2 ditambah 3. Sama dengan 8 ditambah 3 sama dengan 11. Berarti U2 sama dengan 11. Untuk U3 sama dengan 4 dikali 3 ditambah 3 sama dengan 12 ditambah 3 sama dengan 15. Jadi U3 sama dengan 15. Untuk yang B, UN sama dengan 4 min 2N sama seperti yang pertama. N-nya disubstitusikan dengan angka 1, 2, dan 3. Jadi U1 sama dengan 4 min 2 dikali 1 sama dengan 4 min 2 sama dengan 2. Untuk U2-nya sama dengan 4 min 2 dikali 2 sama dengan 4 min 4 sama dengan 0. Jadi U2 sama dengan 0. Dan U3-nya 4 min 2 dikali 3. 4 min 6 sama dengan min 2. U3 sama dengan min 2. Yang C, UN sama dengan N kuadrat min 1. U1-nya berarti 1 kuadrat dikurang 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. U2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. U3 sama dengan 3 kuadrat dikurang 1. 9 dikurang 1 sama dengan 8. Yang D, UN sama dengan 1/2N. Jadi U1 sama dengan 1/2 dikali 1 sama dengan 1/2. U2 sama dengan 1/2 dikali 2 sama dengan 1/4. U3 sama dengan 1/2 dikali 3 sama dengan 1/6. Oke, ini ada tugasnya. Yang pertama, untuk setiap barisan, tulis 3 suku berikutnya. Nah, ini sama seperti tadi contoh 1.
Kalau kalian mendengarkan, seharusnya kalian bisa mengerjakan tugas yang pertama ini. Soal yang pertama ada barisan 3, 8, 13, 18, dan berapakah 3 suku berikutnya? Dan soal kedua, 38, 32, 26, 20. Berapakah 3 suku berikutnya? Yang ketiga, 2, 6, 18, 54. Nah, kalian bisa kok mencari 3 suku berikutnya. Dan yang keempat, 128, 64, 32, dan 16. Berapakah 3 suku berikutnya? Ini ada math challenge. Dapatkah kamu meneruskan barisan ini? Jadi ada barisan 1 dikali 8 ditambah 1 sama dengan 9, 12 dikali 8 ditambah 2 sama dengan 98, 123 dikali 8 ditambah 3 sama dengan 987. Kalian bisa nggak nerusinnya nih sampai terakhirnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dikali 8 ditambah 9 sama dengan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coba kalian bisa nggak sampai di barisan paling akhir itu. Nah, ada lagi yang kedua yang di sisi kanan. 0 kali 9 tambah 8 sama dengan 8. 9 kali 9 tambah 7 sama dengan 88. 98 kali 9 tambah 6 sama dengan 888. Nah, suku terakhir dari barisan ini adalah 987654321 dikali 9 ditambah 1 sama dengan 888 88 8 8-nya ada berapa? Ada 9. Coba kalian bisa nggak sampai suku terakhir itu? Kalian bisa buktikan sendiri. Oke, contoh soal ketiga. Tentukan rumus suku ke N untuk setiap barisan berikut ini. Ada barisan 4, 6, 8, 10, 2, 4, 8, 16, 1, 4, 9, 16, 15, 12, 9, 6. Gimana tuh caranya? Coba kalian asah otak kalian masing-masing. 4. Hitunglah N jika UN sama dengan 3N plus 5 sama dengan 95 dan ada juga UN sama dengan N kuadrat min 4 sama dengan 21. Gimana tuh caranya? Kalau yang pertama bisa tuh mudah. Kalau yang kedua bisa juga nggak tuh? Harusnya sih bisa pakai pemfaktoran. Oke, yang pertama 3N plus 5 sama dengan 95. 5-nya tinggal pindah ruas ya ke kanan ke sisi setelah sama dengan. Jadinya yang tadinya positif jadi pindah ruas, 5-nya jadi negatif. Jadi 3N sama dengan 95 dikurang 5. 3N sama dengan 90, N sama dengan 90 dibagi 3. Sehingga N sama dengan 30. Jadi untuk N yang pertama itu adalah 30. Yang B, N kuadrat min 4 sama dengan 21. Sekarang 21-nya yang pindah ruas ke sebelah kiri, ke sebelum sama dengan. Jadi yang tadinya di sebelah kanan 21 itu bernilai positif, dia pindah ruas jadinya bernilai negatif. Sehingga N kuadrat min 4 min 21 sama dengan 0. Lalu kalian bisa mencari N-nya dengan cara pemfaktoran. Jadinya N min 7 N plus 3 ya. Jadi N min 7 dikali dengan N plus 3. Jadi N min 7 sama dengan 0, N plus 3 sama dengan 0. Sehingga N yang pertama adalah 7 dan N yang kedua adalah min 3. Nah, di barisan atau deret
Ini nih, pokoknya di UN ini gak mungkin nilainya negatif, dia pasti nilainya positif, sehingga N yang kita ambil adalah N yang sama dengan 7. Seperti itu. Soal diketahui rumus suku ke N dari suatu barisan adalah UN sama dengan 5N min 4. Tentukan suku ke-5 dan suku ke-14. Terus pertanyaan yang kedua, suku keberapakah yang nilainya sama dengan 81? Oke, di sini ada jawabnya UN sama dengan 5N min 4. Jadi cara nyarinya, kalau tentukan suku tinggal substitusi aja, N-nya sama dengan 5 dan N-nya sama dengan 14. Oke, untuk yang suku kelima berarti U5 sama dengan 5 dikali 5 dikurang 4 sama dengan 25 dikurang 4 sama dengan 21. Jadi U5 sama dengan 21. Untuk U14 sama dengan 5 dikali 14 dikurang 4. Ayo, 5 kali 14 berapa? Berapa? 70. Benar, 70 dikurang 4 sama dengan 66. Jadinya U14 sama dengan 66. Itu jawaban yang A. Untuk yang B, suku keberapakah yang nilainya sama dengan 81? Jadi ini kayak contoh soal sebelumnya, yang B-nya juga. Yang tadi mencari N itu. Jadi kalau ditanya suku keberapakah, berarti yang ditanya adalah N-nya. N itu kan suku. Suku ke N, UN. Itu ya. Jadi cara nyarinya 5N min 4 sama dengan 81. 4-nya pindah ruas ke kanan. Sama seperti contoh soal yang A tadi ya. Pindah ruas ke kanan, yang tadinya di kiri dia negatif 4, pindah ruas ke kanan setelah sama dengan menjadi positif 4. Jadinya 5N sama dengan 81 ditambah 4, 5N sama dengan 85, dan N sama dengan 85 dibagi 5 sama dengan 17. Jadi N sama dengan 17. Jadi suku keberapakah yang nilainya sama dengan 81? Yaitu suku ke-17. Kegiatan yang pertama yang mengharuskan kalian berkelompok, tapi kelompoknya hanya 2-3 orang saja, tidak banyak-banyak. Ya, jadinya ini diskusi kelompok 2-3 orang. Apa sih, ngapain sih kelompok-kelompok? Itu mengidentifikasi pola bilangan ya. Jadi buatlah kelompok yang terdiri atas 2 atau 3 orang, kemudian lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah gambarkan titik-titik dari sebuah segitiga pada kertas dengan 1 titik pada baris pertama, 3 titik pada baris kedua, dan seterusnya. Yang kedua adalah jumlahkan titik-titik tersebut membentuk sebuah pola. Gambarlah segitiga selanjutnya, kemudian tentukan pola jumlah titik dari segitiga tersebut. Kalian bisa mencobanya. Kedua yaitu pengertian deret. Jika suku-suku suatu barisan dijumlahkan, maka penjumlahan berurut dari suku-suku barisan itu disebut deret. Sebagai contoh, barisannya nih 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ada juga barisan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Barisan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Dan barisan 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Itu barisan. Nah, sedangkan kalau dijumlah nih, ini kan tandanya koma. Nah, kalau deret itu tandanya ada tanda penjumlahan, yaitu plus. Jadi misalkan deret itu kalau yang untuk A itu berarti 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus seterusnya. Itu disebutnya deret. Yang B juga gitu. Kalau dari barisan yang B, deretnya adalah 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus seterusnya. Yang ketiga, 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus seterusnya. Dan yang keempat, 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 dan seterusnya. Itu disebutnya deret.
ada uji kompetensi satunya. Ke pokok bahasan barisan dan deret aritmatika. Jadi kita akan membahas barisan aritmatika dan yang keduanya adalah deretnya, deret aritmatika. Barisan aritmatika. Sebagai contoh 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. B-nya itu 3 dikurang 1. Atau juga bisa 5 dikurang 3 atau 7 kurang 5. Sama aja, jadi bedanya sama dengan 2. B itu adalah beda. Nah, dengan B suatu tetapan yang disebut beda. Beda itu apa? Selisih dua suku yang berurutan. Situ jadinya ada itu UN dikurang UN min 1 sama dengan B. Itu rumus B-nya. Jadi U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2 sama juga dengan U4 dikurang U3. Itu bebas. Yang penting dua suku berurutan. Dan pasti jawabannya sama. Bedanya itu sama harusnya ya. Yang kedua, contoh kedua, 6, 10, 14, 18 dan seterusnya. Bedanya berarti 10 dikurang 6 sama dengan 14 dikurang 10 sama juga dengan 18 dikurang 14, yaitu bedanya sama dengan 4. Yang ketiga, 11, 8, 5, 2 dan seterusnya. Bedanya adalah 8 dikurang 11 sama dengan 5 dikurang 8 sama juga dengan 2 dikurang 5 sama dengan min 3. Jadi beda dari barisan yang ketiga ini adalah min 3. Untuk yang contoh terakhir 20, 15, 10, 5 dan seterusnya. Bedanya sama dengan 15 dikurang 20 sama juga dengan 10 dikurang 15 dan juga sama dengan 5 dikurang 10. Jadi bedanya sama dengan min 5. Oke. Jadi UN dikurang UN min 1 sama dengan B. Dengan B suatu tetapan yang disebut beda. Jika suku pertama dari suatu barisan aritmatika adalah A dan selisih dua suku yang berurutan adalah B, maka U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 plus B atau sama dengan A plus B, U3 sama dengan U2 plus B. Jika dijabarkan lagi U2 itu kan A plus B, makanya di sini A plus B sama dengan disederhanakan jadinya A plus 2B. Untuk U4, U3 plus B sama dengan, nah kita kan tadi udah dapet tuh U3 sama dengan A plus 2B. Nah ini dijabarkan lagi di sini jadinya A plus 2B plus B sama dengan A plus 3B. Sehingga dapat disimpulkan untuk mencari suku ke N itu adalah rumusnya. Ini untuk aritmatika ya. Jadi rumus untuk mencari suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ingat ya, penjumlahan dengan perkalian yang dihitung duluan adalah perkalian. Jadi jangan sampai terkecoh. Dijumlahkan dulu baru dikali, itu salah besar. Jadi yang harus kalian kerjakan dulu adalah N dikurang satunya, habis itu dikali dengan bedanya, baru dijumlahkan dengan A-nya atau suku pertama atau U1-nya. Itu yang benar cara pengerjaannya. Jangan sampai kalian salah cara, karena akan salah juga pasti hasilnya. Nah, dengan N sama dengan banyaknya suku, nah, dan N itu merupakan bilangan asli. Bilangan asli berarti 0, 1. Nah, ayo, bilangan asli apa? Ingat-ingat lagi. Bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya ya. Kalau ada nolnya berarti bilangan cacah. Kalau gabungan dari minus berarti namanya bilangan bulat. Nah, berarti yang tadi saya bilang nggak mungkin N-nya itu minus, makanya tadi yang diambil adalah N sama dengan 7 yang positifnya, bukan yang N sama dengan min 3, karena N di sini
merupakan bilangan asli, bukan bilangan bulat. Bilangan asli itu yang positif semua, mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Hal kelima, tentukan suku pertama, beda, rumus suku ke N, dan suku ke-12 pada setiap barisan aritmatika berikut ini. Suku pertama itu U1 atau sama dengan A, sama dengan berarti yang ada di barisan paling depan, di suku yang ada di paling depan, yaitu kalau yang pertama berarti 10. Nah, kalau bedanya berarti 15 dikurang 10 itu sama dengan 5, berarti B sama dengan 5. Nah, rumus suku ke N gimana? Ayo. Rumus suku ke N. Tadi kan udah tahu tuh, UN sama dengan A plus N-1 dikali B. A-nya sudah tahu, B-nya sudah tahu, N-nya biarkan tetap N. Jadinya UN sama dengan A10. Berarti 10 ditambah N-1 dikali B-nya 5. Yang dikerjakan adalah yang perkalian dulu. Jadi yang N-1 dikali 5. Berarti 5 dikali N dan 5 dikali min 1. Sehingga 5N-5. Jadinya 10 ditambah 5N-5. 10 dengan min 5 itu bisa disederhanakan jadi 10 dikurang 5 sama dengan 5. Oke, gitu ya. Kalian bisa lanjutkan. Suku ke-12, N-nya diganti dengan 12 menggunakan rumus suku ke N dari barisan itu yang sudah kalian dapatkan. Begitu pula dengan B, C, dan D. Kalian bisa mencobanya. Oke, contoh soal ke-6. Suku pertama dari suatu barisan aritmatika sama dengan 2. Sedangkan suku ke-10 sama dengan 29. Carilah beda dari barisan aritmatika tersebut. Carilah suku ke-25 dan suku keberapakah yang nilainya sama dengan 101. Suku pertama berarti A sama dengan 2 atau U1 sama dengan 2. Suku ke-10, U10 sama dengan 29. Nah, cara mencari bedanya seperti apa? Kalian bisa menjabarkan dari U10 itu. U10 berarti kan rumusnya adalah tadi UN sama dengan A plus N-1 kali B. Berarti kalau U10 sama dengan A plus 10 kurang 1 kali B. Berarti U10 sama dengan A plus 9B. Ya, A plus 9B. A-nya sudah diberitahu, sudah diketahui, A sama dengan 2, berarti tinggal disubstitusikan 2 itu ke A. Karena A sama dengan 2, jadinya 2 plus 9B sama dengan 29. 2-nya pindah ruas ke sebelah kanan setelah sama dengan menjadi negatif, jadinya 9B sama dengan 29 dikurang 2 sama dengan 27. Sehingga 9B sama dengan 27 dan B adalah 27 dibagi 9, yaitu B sama dengan 3. Jadi beda dari barisan aritmatika tersebut adalah 3. Nah, untuk suku ke-25-nya kalian juga bisa cari dari UN sama dengan A plus N-1 kali B, ya. Dari rumus itu tadi. Jadi U25 sama dengan A-nya substitusikan, A-nya 2 ditambah 25 dikurang 1 dikali dengan bedanya tadi adalah 3. Jadi U25 sama dengan 2 ditambah 24 dikali 3.
2 ditambah berapa? 24 kali 3 adalah 72. Jadinya 2 ditambah 72 sama dengan 74. Sehingga U25 sama dengan 74. Yang terakhir, suku keberapakah yang nilainya sama dengan 101? Nah, itu juga bisa dicari dengan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B sama dengan 101. Seperti contoh soal yang sebelumnya, yang mencari N, jadinya substitusikan lagi A sama dengan 2, N-nya dibiarkan tetap menjadi N, B-nya yang tadi 3. Jadinya 2 ditambah N-1 dikali 3. Nah, yang dikerjakan adalah N-1 dikali 3. 3N-3. Jadinya 2 ditambah 3N-3. Jadinya 3N-1 sama dengan 101. 3N sama dengan 101 ditambah 1. Min 1-nya tadi pindah ruas ke kanan, jadinya plus 1. Jadi 1 ditambah 1 jadinya 3N sama dengan 102. N sama dengan 102 dibagi 3. Ayo, berapa? 102 dibagi 3 adalah berapa? 34. Ya. Jadi N 34. Jadi suku ke 34. Oke, contoh soal ke-7. Diketahui barisan aritmatika dengan U5 sama dengan 12 dan U9 sama dengan 20. Tentukan suku pertama dan beda barisan itu. Suku ke-20 dan 5 suku yang pertama. Ini bisa kalian cari dengan eliminasi dan substitusi. Jadi U5 dan U9 itu dijabarkan terlebih dahulu, terus kalian eliminasi dan mendapatkan hasilnya, lalu substitusi untuk mendapatkan hasil yang kedua. Jadi dari eliminasi dan substitusi itu kalian bisa mendapatkan suku pertama dan beda barisan itu. Untuk suku ke-20-nya kalian bisa cari nanti dapatkan A sama B-nya. Kalian bisa cari dengan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B yang tadi itu. 5 suku yang pertama juga seperti itu. Jadi kalian masukkan N-nya. N-nya itu diganti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu merupakan 5 suku yang pertama. Itulah hasilnya. Kalian bisa mencobanya. Mandiri ya. Ya. Oke, yang kedua deret aritmatika. Jadi rumus mencari deret aritmatika itu adalah rumus umumnya Fn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Nah, kalau nggak diketahui UN ya, berarti kalian harus mencarinya dengan rumus yang kedua, rumus penjabaran UN ya, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Jadi pada deret aritmatika juga berlaku UN sama dengan Sn min 1. Jadi keterangannya Sn sama dengan jumlah N suku pertama deret aritmatika, UN sama dengan suku ke N deret aritmatika, A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda atau selisih, N sama dengan banyaknya suku. Contoh soal 8. Hitunglah jumlah 20 suku pertama pada setiap deret aritmatika berikut ini. 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus seterusnya. Yang kedua 9 plus 12 plus 15
plus 18 plus seterusnya. Itu bisa langsung kalian cari menggunakan rumus yang sebelumnya tadi. Contoh soal 9. Hitunglah jumlah setiap deret aritmatika berikut ini. Yang pertama 5 plus 7 plus 9 plus sampai dengan plus 61, dan yang kedua 100 plus 95 plus 90 plus sampai dengan plus 5. Itu juga bisa menggunakan. Oke, contoh soal 10. Hitunglah jumlah semua bilangan asli antara 5 dan 100 yang habis dibagi 7, yang kedua habis dibagi 7 dan habis dibagi 4, dan yang ketiga habis dibagi 7 tetapi tidak habis dibagi 4. Kayak di sini ada tuh jawabannya yang B. Bilangan asli antara 5 dan 100 yang habis dibagi 7 dan habis dibagi 4 adalah 28 tambah 56 tambah 84. Jadi jumlah semua bilangan asli antara 5 dan 100 yang habis dibagi 7 dan habis dibagi 4 adalah 28 ditambah 56 ditambah 84 sama dengan berapa? Dengan 168. Ya, tuh. Jadi itu yang untuk habis bagi 7 ataupun habis bagi 7 tetapi tidak habis dibagi 4, itu kalian bisa mencarinya. Oke, contoh soal 11. Suku ke-15 suatu deret aritmatika sama dengan 50 dan suku ke-17 sama dengan 60. Tentukan suku pertama dan beda deret aritmatika itu. Yang kedua, jumlah 15 suku pertama deret aritmatika itu. Kalian juga bisa menyelesaikannya dengan rumus deret. Soal jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika dinyatakan oleh Sn sama dengan n per 2 dikali 5n min 19. Beda deret tersebut sama dengan, ada pilihannya nih. Ada 5 pilihan, itu yang A min 5, B min 3, C min 2, D 3, E 5. Yang mana kalian bisa pilih. Jangan lupa dihitung caranya yang benar. Oke, hitung diketahui suku ketiga sama dengan 9, sedangkan jumlah suku kelima dan ketujuh sama dengan 36. Jumlah 10 suku yang pertama adalah A 98, B 115, C 140, D 150, dan E 165. Yang mana ini masih tentang deret aritmatika. Jadi udah diketahui U3 sama dengan 9 dan S5. U5 plus U7 sama dengan 36. Yang ditanya adalah S10. Tuh ya. Soal selanjutnya. Antara bilangan 20 dan 116 disisipkan 11 bilangan sehingga bersama kedua bilangan semua terjadi deret hitung. Jumlah deret hitung yang terjadi adalah A 816, B 880, C 884, D 768, atau E 952. Kompetensi 2. Bahasan yang ketiga yaitu barisan dan deret geometri. Ada 3 bahasan lagi, barisan geometri, deret geometri, dan deret geometri tak hingga. Barisan geometri sebagai contoh 1, 4, 16, dan seterusnya. Nah, kalau di geometri, beda itu namanya rasio, dilambangkan dengan R. Jadi, 4 dibagi 1 atau 16 dibagi 4, itu sama dengan 4. Berarti R-nya sama dengan 4, rasionya sama dengan 4. Yang kedua, 2, 10, 50, dan seterusnya. R-nya 10 dibagi 2 atau 50 dibagi 10, sama aja, sama dengan 5. Untuk yang ketiga, 25, 5, 1, dan seterusnya, berarti R-nya adalah 5 dibagi 25
atau sama dengan 1/5. 1 dibagi 5 sama dengan 1/5, berarti rasionya adalah 1/5. Untuk yang terakhir, 16, min 8, 4, dan seterusnya. Berarti rasionya, cara mencarinya adalah min 8/16 atau sama dengan 4/min 8. Sama dengan min 1/2. Berarti rasio dari barisan ini adalah min 1/2. Gitu. Suku pertama dari suatu barisan geometri adalah A dan perbandingan. Jadi kalau pakai di geometri perbandingan, kalau di aritmatika adalah selisih. Jadi dan perbandingan dua suku yang berurutan adalah R atau rasio, maka U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 dikali. Jadi kalau di geometri itu dikali, kalau di aritmatika itu ditambah. Jadinya U1 dikali R sama dengan A dikali R, U3 sama dengan U2 dikali R sama dengan A dikali R sama dengan A dikali R kuadrat. Nah, yang U4 sama dengan U3 dikali R sama dengan A dikali R kuadrat dikalikan lagi dengan R, sehingga U4 itu sama dengan A dikali R pangkat 3. Jadi kalau dikali itu kan pangkatnya dijumlah, jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadinya secara umumnya cara mencari suku ke N dari suatu barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Dengan N-nya juga masih sama, N merupakan bilangan asli. Suku pertama UN itu suku ke N, A-nya adalah suku pertama, R-nya adalah rasio atau perbandingan dua suku yang berurutan. N bilangan asli ya, guys. Di sini ada contoh soal ke-12. Tentukan suku pertama, rasio, rumus suku ke N, dan suku ke-7 pada setiap barisan geometri berikut ini. Yang pertama ada barisan 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Berarti suku pertamanya adalah 1, rasionya adalah 2 dibagi 1, sama dengan 2, rumus suku ke N-nya UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Begitu pula dengan yang B, C, dan D. Sama ya. Sama seperti aritmatika. Kalian bisa mengikuti dengan menggunakan rumus sebelumnya yang sudah diberitahu. 13. Suku pertama dari suatu barisan geometri sama dengan 128, sedangkan suku keempat sama dengan 16. Carilah rasio barisan geometri tersebut, carilah suku ke-6 dan suku keberapakah yang nilainya sama dengan 1. Nah, yang pertama kalian tulis dulu nih yang udah diketahui itu A sama dengan 128 dan U4 sama dengan 16. Itu dijabarkan. U4 itu kan tadi tuh seperti yang materi sebelumnya, slide sebelumnya, jadi A kali R pangkat 3 sama dengan 16. Jadi untuk mencari kalian tinggal untuk mencari ya tuh A kali R pangkat 3. Untuk mencari R-nya kalian tinggal substitusikan A-nya. Karena A-nya sudah diketahui 128, sehingga A dikali R pangkat 3 sama dengan 16. A-nya 128, berarti R pangkat 3 sama dengan 16 per 128. Jadi R pangkat 3 sama dengan 1 per berapa? 1 per 8. Jadi R sama dengan akar pangkat 3 dari 1 per 8. Jadi R sama dengan 1 per 2. Tuh, berarti rasionya dari barisan tersebut adalah 1 per 2. Carilah suku ke-6. Kalian bisa mencari dengan UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. A-nya sudah diketahui. A-nya 128. R-nya juga baru diketahui. Sudah tadi dari pertanyaan yang pertama yaitu 1 per 2. Kalian tinggal substitusikan A dan R serta
N-nya itu 6. Yang ditanya adalah suku ke-6. Dan yang ketiga, suku keberapakah yang nilainya sama dengan 1? Sama aja cara mencarinya dengan aritmatika menggunakan rumusnya. Yang penting rumusnya jangan sampai tertukar. Kalau geometri itu perkalian dan pembagian, sedangkan aritmatika adalah penjumlahan dan pengurangan. Selamat mencoba. Oke, ini ada soal diketahui barisan geometri dengan U3 sama dengan 12 dan U5 sama dengan 48. Jika rasio barisan geometri itu ditetapkan positif, tentukan yang A suku pertama dan rasio barisan itu, dan B suku ke-7. Pembahasan kedua, deret geometri. Rumus deret geometri tergantung rasionya. Jika rasionya lebih dari 1, maka menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. Sedangkan untuk R kurang dari 1, makanya Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Itu tidak boleh juga tertukar rumusnya karena akan berbeda. Jadi pada deret geometri juga berlaku UN sama dengan SN min 1. Jadi keterangannya adalah SN sama dengan jumlah N suku pertama dari deret geometri dan A suku pertama, R sama dengan rasio, dan N sama dengan banyaknya suku. Soal 14, hitunglah jumlah 7 suku pertama pada setiap deret geometri berikut. Yang A 1 plus 3 plus 9 plus seterusnya, dan B 16 plus 8 plus 4 plus seterusnya. Jawabnya A 1, kan deretnya 1 plus 3 plus 9 plus seterusnya. Berarti A-nya 1, R-nya 3 dibagi 1 atau 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kali berarti R-nya lebih dari 1, sehingga menggunakan rumus deretnya yang R lebih dari 1. Itu berapa? Yuk diingat-ingat lagi rumusnya apa. Silahkan dicoba. Contoh soal 15. Hitunglah jumlah setiap deret geometri berikut ini. 3 plus 6 plus 12 plus seterusnya sampai dengan plus 192, dan B 4 plus 2 plus 1 plus seterusnya sampai dengan plus 1 per 32. Jawabnya yang pertama, 3 plus 6 plus 12 plus seterusnya sampai dengan plus 192, berarti A-nya sama dengan 3 dan R-nya sama dengan 2. Oleh karena itu menggunakan rumus deret yang R-nya lebih dari 1 karena R sama dengan 2. Soal 16. Jumlah deret geometri 2 plus 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 3 plus sampai dengan seterusnya plus 2 pangkat N sama dengan 510. Carilah nilai N. Jawabnya gimana? 2 plus 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 3 plus seterusnya sampai dengan plus 2 pangkat N. Yang diketahui adalah A sama dengan 2. Suku pertama sama dengan 2. Rasionya sama dengan 2 pangkat 2 per 2. Sama dengan 2. SN-nya sama dengan 510. Carilah nilai N. Berarti kalian harus mencari nilai N dengan rumus R lebih dari 1. Rumus deret geometrinya yang R lebih dari 1. Lalu sama dengan 510. N-nya nanti bisa ketemu kalau kalian ngitungnya benar. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu deret geometri tak hingga. Rumusnya itu adalah S infinity atau S tak hingga sama dengan A per 1 min R, di mana R di antara min 1 dan 1. Yang jadi S tak hingga atau S infinity sama dengan jumlah deret geometri tak hingga. A-nya adalah suku pertama dan R sama dengan rasio.
Biasanya ini dalam soal cerita. Deret geometri tak hingga ini sering berada implisit pada soal cerita. Biasanya bola dijatuhkan atau apa itu pasti geometri tak hingga. Kalian bisa cari soal-soalnya. Kalian bisa latihan. Ke-17. Hitunglah jumlah dari setiap deret geometri tak hingga berikut ini. Ini contoh soal yang sederhana. Jadi dari deret geometri biasa. Tapi padahal dia ini bisa dilihat tuh rasionya setengah, berarti berada pada interval R-nya di antara min 1 dan 1. Jadi kalau yang tak hingga itu hanya yang di R-nya di antara min 1 dan 1. Kalau misalkan kurang dari satunya itu melebihi min 1, ya nggak bisa. R-nya yang lebih dari 1, ya nggak bisa. Bukan tak hingga namanya, berarti deret geometri biasa aja. Jadi di sini ada dua deret contohnya. Yang pertama ada 1 plus setengah plus seperempat plus seperdelapan plus seterusnya, dan yang B 4 min 2 plus 1 min setengah plus seterusnya. Nah, di sini ada penjelasan jawabannya. Yang A 1 plus setengah plus seperempat plus seperdelapan plus seterusnya, berarti kan A-nya sama dengan 1 dan R sama dengan setengah. Dari 1/2 dibagi 1, atau 1/4 dibagi 1/2, atau 1/8 dibagi 1/4, itu sama dengan setengah. Rasionya sama dengan setengah, berarti kan berada pada interval yang tadi tuh yang menjadi syarat tak hingga. Jadi R berada di antara min 1 dan 1. Berarti boleh menggunakan rumus yang tak hingga tadi, S infinity. Suatu deret geometri tak hingga dengan S infinity sama dengan 10 dan A sama dengan 5, tentukan rasio jumlah 4 suku pertama dari deret geometri tersebut. Jadi yang pertama menggunakan rumus S infinity sama dengan A per 1 min R ya, rumus deret tak hingga. Tinggal dimasukkan A sama dengan 5 per 1 min R sama dengan 10. Tinggal dikali silang. Jadi 10 min 10R sama dengan 5. 10 kurang 5 sama dengan 10R. 10R sama dengan 5. R sama dengan 5 per 10, sehingga rasionya adalah 1/2. Seperti itu. Kompetensi 3. Barisan adalah urutan bilangan yang memiliki aturan tertentu. Yang kedua, deret adalah penjumlahan berurut dari suku-suku barisan. Dan yang ketiga, barisan aritmatika adalah barisan yang selisih dua suku yang berurutan selalu tetap. Yang keempat, barisan geometri adalah barisan yang memiliki perbandingan dua suku yang berurutan selalu tetap. Selanjutnya, perbandingan dua suku yang berurutan disebut rasio. Dan yang terakhir, deret geometri adalah jumlah suku dari suku-suku yang berurutan. Uji kompetensinya ada berupa pilihan ganda juga. Oke, ini ada salah satu kata bijak. Bla bla bla, jika kita tidak merubah kebiasaan kita sehari-hari, kita tidak akan dapat merubah dunia. Itu merupakan kalimat dari Thich Nhat Hanh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.